Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi data dari data asli ke rataan dan simpangan baku. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Meli Heratunisa, NIM 1. Kemudian teman saya Asli Maros, NIM 16, Uli Luda, NIM 26, dan Novia Putri Wisnujati, NIM 29. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian transformasi data. Jadi, transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data tersebut dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Lalu, apa yang dimaksud dengan transformasi data dari data asli ke rataan dan simpangan baku? Jadi, transformasi data asli ke rataan dan simpangan baku adalah mengonversi data ke dalam rataan tertentu seperti yang diinginkan dengan simpangan baku tertentu. Rumus transformasi data asli ke rataan dan simpangan baku dilambangkan dengan TI. Nah, di sini TI sama dengan X bar 0 ditambah dengan S0 dikali dengan ZI. TI merupakan konversi atau transformasi nilai ke rataan dan simpangan baku. Kemudian X bar 0 merupakan rataan tertentu, S0 merupakan simpangan baku tertentu, dan ZI merupakan konversi bilangan baku. Untuk mencari konversi bilangan baku atau ZI, yaitu dengan cara XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S, di mana XI merupakan suatu nilai dikurangi dengan rataan dibagi dengan simpangan baku. Jadi, rumus transformasi data terbentuk menjadi TI sama dengan X bar 0 ditambah dengan S0 yang dikalikan dengan XI dikurangi X rataan atau X bar dibagi dengan simpangan baku. Atau bisa dikatakan bahwa konversi atau transformasi nilai ke rataan dan simpangan baku sama dengan rataan tertentu ditambahkan dengan simpangan baku tertentu yang sudah dikalikan dengan suatu nilai yang dikurangi dengan rataan dibagi dengan simpangan baku. Nah, untuk mencari transformasi data tersebut pasti menggunakan rataan dan simpangan baku. Jadi, untuk mengingat kembali rumus rataan dan simpangan baku, sini saya akan menjelaskan bahwa rataan itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian untuk data kelompok, rataan atau min itu bisa dihitung dengan X bar sama dengan jumlah dari frekuensi X, yaitu data tengah yang sudah dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk simpangan baku sama dengan akar dari jumlah X atau data tengah yang sudah dikurangi dengan rataan kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan N-1. N itu menunjukkan banyaknya suatu data. Nah, untuk contoh soal dari transformasi data asli ke rataan dan simpangan baku akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 1. Hasil ulangan matematika 10 anak yaitu 47, 56, 75, 65, 71, 54, 53, 61, 77, dan 81. Misalkan nilai 10 anak akan dikonversikan ke rataan 50 dan simpangan baku 10, maka nilai baru atau nilai konversi yang diperoleh masing-masing 10 anak tersebut adalah penyelesaiannya. Diketahui jumlah anak sama dengan 10, maka rataan sama dengan sigma fx per sigma f
di mana sigma fx adalah jumlah nilai dan sigma f adalah jumlah anak, sama dengan 47 ditambah 56 ditambah 75 ditambah 65 ditambah 71 ditambah 54 ditambah 53 ditambah 61 ditambah 77 ditambah 81 dibagi 10, hasilnya sama dengan 640 dibagi 10 sama dengan 64. Kemudian mencari simpangan baku dengan rumus akar sigma f kurang buka x min x bar kurang tutup pangkat 2 per n min 1 sama dengan akar 47 min 64 pangkat 2 ditambah 56 min 64 pangkat 2 ditambah 75 min 64 pangkat 2 ditambah 65 min 64 pangkat 2 dan seterusnya dibagi 10 min 1, hasilnya sama dengan akar 1212 per 9 sama dengan akar 134,667 sama dengan hasilnya 11,6. Kemudian dikonversikan ke dalam rataan tertentu 50 dan simpangan baku tertentu 10. Maka rumusnya TI sama dengan X bar 0 ditambah S0 kurang buka XI min X bar per S kurang tutup. Sehingga dimasukkan ke dalam nilai T1 atau nilai konversi 47 sama dengan 50 ditambah 10 kurang buka 47 min 64 per 11,6 kurang tutup sama dengan 50 ditambah 10 dikali negatif 1,74, hasilnya sama dengan 35,3. Kemudian T2 atau nilai konversi 56 sama dengan 50 ditambah 10 dikali negatif 0,69 sama dengan hasilnya 43,1. Kemudian T3 atau nilai konversi 75 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 0,94 hasilnya sama dengan 59,4. Kemudian T4 atau nilai konversi 65 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 0,09 hasilnya sama dengan 50,9. Kemudian T5 atau nilai konversi 71 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 0,60 hasilnya sama dengan 56. Kemudian T6 atau nilai konversi 54 sama dengan 50 ditambah 10 dikali negatif 0,86 hasilnya sama dengan 41,4. Kemudian T7 atau nilai konversi 53 sama dengan 50 ditambah 10 dikali negatif 0,95 hasilnya sama dengan 40,5. Kemudian T8 atau nilai konversi 61 sama dengan 50 ditambah 10 dikali negatif 0,26 hasilnya sama dengan 47,4. Kemudian T9 atau nilai konversi 77 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 1,12 hasilnya sama dengan 61,2. Kemudian T10 atau nilai konversi 81 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 1,47 hasilnya sama dengan 64,7. Contoh soal nomor 2. Seorang mahasiswa dalam suatu ujian mendapatkan nilai matematika 65, bahasa Inggris 70, dan olahraga 65. Apabila diketahui matematika mempunyai rataan 60, simpangan baku 6, kemudian bahasa Inggris mempunyai rataan 75 dan simpangan baku 5, serta olahraga mempunyai rataan 40 dan simpangan baku 10. Jika nilai tersebut dikonversikan ke rataan 100 dan simpangan baku 20, maka mata pelajaran yang mempunyai nilai konversi tertinggi ialah penyelesaian. Diketahui matematika mempunyai nilai 65, rataan 60, dan simpangan baku 6. Bahasa Inggris mempunyai nilai 70, rataan 75, dan simpangan baku 5. Olahraga mempunyai nilai 65, rataan 40, dan simpangan baku 10. Rataan tertentunya adalah 100 dan simpangan baku tertentunya adalah 20. Misalkan
TM adalah transformasi nilai matematika, TI adalah transformasi nilai bahasa Inggris, dan TO adalah transformasi nilai olahraga. Maka, untuk mencari transformasi nilai mata pelajaran dibutuhkan rumus rataan tertentu ditambah dengan simpangan baku tertentu yang dikalikan dengan hasil dari nilai mata pelajaran dikurangi rataan pelajaran lalu dibagi dengan simpangan baku mata pelajaran sehingga ditemukan hasilnya. Transformasi nilai matematikanya adalah 100 ditambah 20 dikalikan dengan hasil dari 66 dikurangi 60 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 120. Transformasi nilai bahasa Inggrisnya adalah 100 ditambah dengan 20 dikali dengan hasil dari 70 dikurangi 75 dibagi dengan 5 sehingga hasilnya adalah 80. Lalu transformasi nilai olahraga yaitu 100 ditambah dengan 20 dikali dengan hasil dari 60 dikurangi 40 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 140. Jadi nampak bahwa nilai konversi tertinggi adalah nilai olahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu di dalam contoh soal terdapat tabel yang mana student A, B, C, D, E, F, G, H dengan skor 3, 4, 5, 3, 8, 9, 2, 3. Pertanyaannya adalah nilai tersebut akan dikonservasikan menjadi rataan 65 dan simpangan baku 10. Hitunglah nilai konservasi. Selanjutnya penyelesaiannya. Pertama kita akan mencari rataannya, yang mana rumus rataan adalah sigma fx dibagi dengan sigma f sama dengan sigma fx sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 2 dan ditambah 3 dibagi dengan sigma f yang mana hasilnya adalah 8 sama dengan 37 dibagi 8 sama dengan 4,6. Dari sigma f terus dikurangi dengan 4,6 itu rataannya tadi. Dan dibagi dengan 8 dikurangi 1. Dan hasilnya adalah 2,56. Selanjutnya, setelah kita mencari simpangan, kita mencari rataan, kita akan menuju ke langkah terakhir, yaitu dengan mencari rumus konversi adalah rataan tertentu ditambah dengan simpangan baku tertentu dikali dengan nilai dikurangi rataan dibagi dengan simpangan sama dengan 65, yaitu sudah diketahui rataan tertentunya dan ditambah dengan 10 dikali dengan 3 kurangi 4,6 dibagi dengan 2,56 sama dengan 65 ditambah 10 negatif 0,63 sama dengan 65 dikurangi 6,3 sama dengan 58,7 dan dibulatkan menjadi 59. Penyelesaian tadi dapat diperoleh tabel A dengan skor 3 memiliki konversi simpangan baku negatif 0,63
dengan konvensi 59. Dan yang murid selanjutnya yang nomor 2 dengan skor 4 diperoleh konversi nilai bakunya negatif 0,24 dengan konversinya 63 dan seterusnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dengan teman-teman. Apabila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.